Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas dua alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia, seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar
dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa, Roh Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Roh Kudus mengurapi kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Saat ini kami ada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami berdoa, minta Roh Kudus urapi kami. Biarlah damai sejahtera, ketenangan yang daripadamu memenuhi kami Tuhan. Sehingga hari ini, saat ini Tuhan, ketika kami menyembah-Mu, kami merasakan hadirat-Mu dan kasih-Mu melengkupi kami. Kasih-Mu memberkati. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami dilengkapi dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus. Kami siap beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari setiap kita yang mau beribadah sama-sama katakan amin. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau
Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya, mari katakan, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Amin. Mari musik bawa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Haleluya, Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau penolong kami di dalam setiap kesesakan kami. Karena Engkau ada bersama-sama kami ya Tuhan. Engkau selalu membuat kami bersuka cita, sebab itulah yang Engkau rindukan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shadaralabayarabashi. Yes Lord. Amen Tuhan. Yesus, Engkau baik. Haleluya. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari sekali lagi katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam
sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus sukacita kami Tuhan. Yesus, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Yesus Tuhan, kekuatan kami, pertolongan kami. Ya Yesus, gunung batu kami, Kau segalanya bagi kami. Yesus, terpujilah Tuhan. Shandara labana ya raba, ya raba shirida, shakara labana ya raba. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, untuk hari ini kami boleh menyembah-Mu ya Tuhan. Bawa kami lebih lagi ke hadirat-Mu ya Tuhan. Di sanalah kami akan bersukacita, kami akan memuji-muji nama-Mu yang besar, sebab Engkau sudah memberikan kuasa kepada kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, nama-Mu, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari setiap kita yang mau memuji-muji Tuhan, sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara percaya bahwa saudara sudah diberikan kuasa oleh Tuhan? Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Dari Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Menghancurkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan.
Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri sehidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Amin. Haleluya. Memang Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara masih kuat memuji Tuhan. Amin. Saya mau ajak saudara, mari kita memuji Tuhan. Kita bersuka cita sebab Tuhan hadir dan Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Anggur baru tercurah di tengah-tengah saudara. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Wow. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Tepuk tangan sama-sama. Mari memuji Tuhan. Terima anggur baru, terima sukacita dari Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Musik saja memuji Tuhan. Sama. Wow. Kami mau terima anggur baru. Kami mau terima sukacita yang baru dari-Mu. Katakan Tuhan Yesus, saya percaya hari ini saya menerima anggur baru, sukacita yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan sama-sama, katakan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya
dengan sukacita. Yang baru tercurah, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya. Lagi. Kuasanya. Dengan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Bawa kami Tuhan terus di hadirat-Mu. Ora labasya kata karala basyanda. Siapkan hati kami ya Tuhan untuk kami masuk dalam kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sekali lagi katakan kepada Tuhan, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Mari angkat tangan sekali lagi, nyatakan buat Tuhan, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Mari berkati kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, nah pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan.
Dan kita minta Roh Kudus mengurapi dan memimpin kita semua. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Roh Kudus terangi kami, terangi hati kami dan pikiran kami. Buatlah kami mengerti firman-Mu ya Tuhan hari ini. Dan menjadi petunjuk dan pedoman kehidupan kami dari sehari ke sehari. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Lalu kami mau mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama mari katakan amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita buka di Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya bacakan buat Saudara. Lukas 13 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat 7, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan ini datang buat saudara dan saya juga hari ini. Tuhan mencari buah pohon ara. Ya. Atau kalau saya beri judul pagi ini, berbuah banyak. Ya. Kenapa kita harus berbuah banyak? Karena Tuhan mencari buah. Ya. Saudara dan saya diperintahkan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan supaya kita berbuah banyak. Ya. Kalau dalam kisah perumpamaan ini, saudara, kisah ini Tuhan Yesus mengumpamakan pohon ara. Hubungannya dengan saudara apa? Dengan saya untuk berbuah. Saudara, Tuhan menghendaki saudara berbuah banyak. Saya juga berbuah banyak. Buah pertobatan, buah jiwa, saudara. Itu yang Tuhan mau. Buah pertobatan, buah jiwa. Ya, saudara, saya percaya hari-hari ini Tuhan mencari buah yang ada dalam diri saudara dan diri saya. Yaitu pertobatan dan juga mencari buah jiwa. Menangkan jiwa. Dan kehidupan kita harus berubah di mata Tuhan. Seperti itu yang Tuhan cari Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, ayat 4, ayat 5 dan ayat 7. Saudara, pertanyaan bisa timbul, bisa datang buat saudara dan saya. Bagaimana caranya kita berbuah? Bagaimana caranya saudara dan saya berbuah? Kalau Tuhan mencari buah yang banyak dari saudara. Itu yang menjadi hal yang hari ini kita mau coba bersama renungkan. Ayat 5, ayat 4, Yohanes pasal 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pohon anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Mari lihat ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah atau berbuat apa-apa. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, poinnya ada di ayat 7, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah banyak dan menghasilkan kualitas ya dari buah yang kita punyai. Saudara, yang pertama, Alkitab tulis kita harus tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Mau tidak mau, kalau mau berbuah banyak dan punya kualitas buah itu, saudara, yaitu jiwa-jiwa yang saudara bawa kepada Tuhan atau pertobatan diri saudara dan saya. Mau tidak mau, yang pertama, saudara dan saya harus tinggal di dalam Tuhan. Dan firman-Nya yang kita pegang tiap hari itu harus hidup dalam kehidupan kita. Setuju, katakan amin.
Maukah saudara hari ini mengambil keputusan untuk terus tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita? Saya setuju dan saya mau. Saya berdoa biar saudara punya waktu bersama dengan Tuhan tiap hari tinggal. Sebab Alkitab berkata kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ranting kalau tidak tinggal pada pokok anggur, dia tidak bisa berbuah banyak. Bahkan kualitas buahnya akan menurun, saudara. Sama saudara dan saya. Saudara, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Alkitab tulis bagaimana supaya saudara dan saya berbuah banyak dan punya kualitas buah yang hebat, yang luar biasa. Yohanes pasal 15 ayat yang kedua. Mari lihat sama-sama. Yohanes pasal 15 ayat kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 2 ini supaya berbuah banyak dan buahnya punya kualitas, saudara, mau tidak mau. Dan kita harus mau dibersihkan oleh Tuhan. Mungkin sekarang saudara bilang, saya sudah bersih, saya sudah terima Yesus, saya sudah hidup baik. Tapi saudara dengar baik, untuk lebih baik, lebih banyak lagi berbuah dan kualitasnya lebih baik lagi, saudara harus bersedia, saya harus bersedia untuk dibersihkan oleh Tuhan. Yang mau katakan terima kasih Tuhan Yesus, yang mau katakan yes, saudara dan saya harus siap dan mau bersedia dibersihkan oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah begini, apa yang harus dibersihkan? Yang mana yang harus dibersihkan? Alkitab tulis saudara dan saya punya manusia lama. Ya, manusia lama itu yang harus dibersihkan. Harus ditinggalkan, harus ditanggalkan. Manusia lama contohnya banyak saudara ya. Manusia lama itu kalau di dalam Alkitab kalau saudara baca, di situ ada perzinahan, kata-kata kotor, ya. Terus bisa ditambah-tambah lagi cinta uang, ya. Lalu banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Manusia lama, saudara punya manusia lama yang saudara tahu, ya. Hal-hal yang dominan, yang negatif dalam diri saudara dan saya, kita tahu manusia lama kita apa, ya. Dan saya percaya Tuhan mau bersihkan manusia lama, saudara dan saya. Bersedialah, siap sedialah dibersihkan oleh Tuhan, ya. Kemalasan, ya, malas baca Alkitab, malas berdoa, malas memuji, menyembah Tuhan, dan juga malas memberikan persembahan, saudara. Itu manusia lama, ya. Bilang kanan kiri, mulai hari ini Tuhan bersihkan manusia lama saya. Bilang kanan kiri, mulai hari ini manusia lama saya tanggalkan. Saya mau hidupi dan saya mau manusia baru. Manusia baru banyak kalau saudara baca di Alkitab. Kasih, damai sejahtera, sukacita. Itu manusia baru saudara. Menguasai diri, sabar, murah hati, lemah lembut, memberi. Itu manusia baru. Menabur, itu manusia baru saudara. Mari kita siap dan kita sedia untuk Tuhan membersihkan manusia lama kita. Setuju katakan amin. Saudara, lalu yang ketiga. Bagaimana supaya saudara dan saya berbuah banyak dan buah yang saudara hasilkan itu kualitasnya tinggi. Yang ketiga adalah di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon, ya. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15, ya. Ayat 13. Nah, dikatakan begini, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Saudara, Alkitab tulis untuk saudara dan saya boleh berbuah banyak dan punya kualitas yang ketiga, yaitu saudara dan saya harus ditanam di bait Allah. Haleluya. Yang mau ditanam di pelataran bait Allah, di bait Allah, setuju katakan amin. Saudara, di mana saudara ditanam, itu akan menentukan buah saudara. Kalau saudara ditanam di bait Allah, di rumah Tuhan, saudara setiap hari bersama dengan Tuhan.
Setiap saat saudara memuji, menyembah Tuhan, baca Alkitab, saya percaya tumbuh atau tunas yang nanti dihasilkan itu akan makin hari makin besar. Dan saudara pasti akan berbuah lebat, berbuah banyak. Saudara akan memiliki kualitas buah itu. Setuju, katakan amin. Kalau hari-hari lalu mungkin saudara ditanam di tempat lain. Saudara jarang masuk di hadirat Tuhan. Jarang datang ibadah. Jarang bersekutu dengan Tuhan. Saudara ditanam di tempat lain. Di dunia, di mana saudara ditanam. Tapi hari ini ambil keputusan. Tuhan, saya mau ditanam di dalam bait-Mu. Saya mau bersekutu dengan-Mu Tuhan. Setuju katakan yes. Nah, Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini penting buat saudara dan saya. Pertanyaannya datang buat kita hari ini. Siapa yang berbuah banyak? Dan untuk apa berbuah banyak? Ya, siapa yang berbuah banyak? Tidak semua orang bisa berbuah banyak. Kalau orang yang melakukan 3 hal yang tadi di atas, ya, yaitu tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita, dibersihkan, mau dibersihkan, ya, dan ditanam di bait Allah. Saya percaya ini yang akan berbuah banyak. Tapi siapakah itu? Mari buka di dalam Yohanes pasal 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8 dibilang begini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kata Tuhan, saudara. Orang yang berbuah banyak adalah murid, saudara. Tidak semua orang bisa berbuah banyak. Yang berbuah banyak hanya murid. Yang melakukan 3 hal di atas. Hanya murid yang tinggal di dalam Tuhan. Dan firman-Nya tinggal di dalam dia. Hanya murid yang mau dibersihkan oleh Tuhan. Hanya murid yang mau ditanam di bait Allah. Di pelataran bait Allah. Bahkan Alkitab tulis sampai masa tuanya. Dia tetap segar. Dia tetap berbuah. Saudara, lalu pertanyaan datang yang kedua. Untuk apa kita berbuah banyak? Siapa yang berbuah banyak? Yaitu murid-murid. Lalu untuk apa kita berbuah banyak? Saudara, di dalam ayat 8 ini, 15 ayat 8 ini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya berbuah banyak dan punya kualitas yang baik, saudara. Pertama, atau satu-satunya untuk Bapa di sorga dipermuliakan. Setuju, katakan amin. Orang-orang yang mempermuliakan Tuhan, yang mau mempermuliakan nama Bapa di sorga, katakan aku setuju. Haleluya. Saudara, mari ambil keputusan pagi ini atau hari ini. Ambil keputusan supaya berbuah banyak dan memiliki kualitas buah yang baik, yang berkualitas. Biar Bapa di sorga dipermuliakan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami hari ini. Kami komitmen Tuhan. Kami berjanji untuk kami mau berbuah banyak. Dan memiliki kualitas buah yang berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya kami adalah murid-murid Kristus. Kami percaya waktu kami berbuah banyak, Bapa di sorga dipermuliakan. Kami mau tinggal di dalam-Mu ya Tuhan. Dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Kami mau dibersihkan, kami siap ya Tuhan. Kami setuju dibersihkan manusia lama kami. Sehingga kami menjadi manusia baru di dalam Kristus. Lalu kami setuju sepakat untuk kami ditanam di dalam bait-Mu. Kami mau tanam diri kami di dalam pelataran bait-Mu Tuhan. Di rumah-Mu setiap saat ya Tuhan. Kami mau perbaiki kehidupan rohani kami. Karena kami percaya Tuhan mencari buah. Waktu Engkau datang pada kali yang kedua, kami kedapatan ya Tuhan. Kami didapatkan orang-orang yang berbuah banyak. Orang-orang yang berbuah dan buah kami berkualitas. Katakan Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, aku mau menjadi pelaku firman-Mu. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Saya mau doakan saudara. Atau sama-sama mari kita berdoa. Katakan Tuhan Yesus, aku mau menjadi pelaku firman-Mu. Mari Tuhan tolong saya, Roh Kudus ajar saya, pimpin saya untuk melakukan firman-Mu. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara ada yang sakit, mungkin ada yang lemah tubuh, mungkin hari ini ada yang jatuh,
Mungkin ada yang bangkrut barangkali hari ini. Saudara, mari angkat tangan saudara. Biarlah keputusan saudara hari ini untuk berbuah banyak dan memiliki buah yang berkualitas di hadapan Tuhan. Saudara yang punya kerinduan untuk memuliakan Bapa di sorga, saya percaya apa yang saudara rindukan hari ini Tuhan akan berikan buat saudara. Sembuhkan anak-anakmu ya Tuhan. Sembuhkan anak-anakmu. Berkati anak-anakmu ya Tuhan. Angkat yang jatuh pagi ini. Hibur yang susah Tuhan. Berikan jalan keluar. Berikan kemudahan-kemudahan Tuhan buat anak-anakmu. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Katakan, pulihkan hidupku ya Tuhan. Pulihkan keluargaku. Anak-anakku, sekolah anak-anakku, pekerjaan suamiku, istri. Tuhan Yesus, pulihkan kami semuanya. Pulihkan keuangan kami ya Tuhan. Pulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Katakan, aku terima hari ini ya Tuhan. Aku terima berkat-Mu. Aku terima pemulihan. Aku terima jalan keluar, kemudahan daripadamu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa pagi ini. Tuhan Yesus berkati gembala sidang kami ya Tuhan. Pak Niko, Ibu Hermin. Berkati gereja-Mu GBI Gatot Subroto ya Tuhan. Berkati gereja-gereja. Berkati kami di tempat ini. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang melayani di tempat ini. Pak Edi, Ibu Oli dan anak-anak dan semua pelayan-pelayan Tuhan. Berkati kami Tuhan. Sertai kami. Anak-anak-Mu yang beribadah hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial. Istimewa. Bahkan sebelum habis tahun ini Tuhan. Kami akan melihat mujizat besar terjadi. Mujizat besar terjadi dalam hidup kami. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah sembuhkan kami. Engkau sudah pulihkan kami. Dan pagi ini Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan. Tuhan, kami berdoa. Tuhan, berkati persembahan yang kami beri hari ini. Kami datang tidak dengan tangan hampa Tuhan. Kami bawa persembahan syukur kami. Kami bawa persembahan umum, persembahan khusus. Bahkan Tuhan, persembahan persepuluhan kami yang kami sudah siapkan. Kami mau kembalikan ke rumah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bubuhkan berkat, berkati persembahan yang kami bawa hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Kami mau Tuhan hari ini sebelum terima berkat, biarlah Tuhan hari ini semua nyanyian yang kami naikkan kepadamu, Engkau Tuhan berkenan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari angkat tangan dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu, melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia, damai sejahtera dari Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, indah dengan Roh Kudus tinggal menyertai Bapak Ibu Saudara dan kita semua sepanjang hari ini selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima berkat, mari kita katakan amin. Shalom.